Halo semuanya, selamat datang kembali di sesi bedah materi kita. Langsung aja ya, hari ini kita bakal mulai sebuah penelusuran yang jujur aja lumayan mind-blowing. Kita bakal ngebedah dua sumber materi yang kalau dilihat sekilas tuh kayaknya dari dunia yang beda banget. Tapi begitu kita gali lebih dalam, ternyata keduanya lagi menceritakan satu kisah yang identik banget soal kekuasaan, korupsi, dan tanah yang kita pijak. Pernah ngebayangin nggak sih gimana jadinya kalau ada sebuah kekuatan raksasa yang benar-benar nggak bisa dihentiin, datang dan langsung melahap daratan? Nah, hari ini kita bakal ngelihat secara objektif gimana sebuah ceramah teologis dan sebuah wawancara sosiopolitik ngasih peringatan bahaya yang persis sama. Keduanya tuh lagi ngegambarin sebuah pola dasar dari kekuatan destruktif yang jalan terus tanpa ada yang ngerem. Oke, kita langsung masuk ke bagian pertama. Dua bentuk kekuatan berbahaya. Raksasa yang bakal kita bahas di sini, bukan monster beneran ya, tapi lebih ke metafora buat sebuah sistem atau kekuatan dominan yang saking gedenya, dia bisa nyapu bersih apa aja yang ada di depannya. Gini, di satu sisi, kita punya pandangan teologis dari eskatologi Islam lewat ceramahnya Syekh Imran Hosein soal Ya'juj dan Ma'juj. Terus di sisi lainnya, kita punya pandangan ekologis dari jurnalis Dandi Dwi Laksono soal realitas eksploitasi sumber daya di Papua. Konteks mereka berdua ini kan beda ribuan kilometer ya, beda dimensi pemikiran juga. Tapi tunggu deh sampai kalian dengar betapa miripnya inti peringatan mereka. Benang merahnya asli mengejutkan banget. Kita buka bab pertama kita, narasi pertama, Ya'juj Ma'juj. Di sini kita bakal fokus full ke filosofi religius dari ceramah akhir zaman Syekh Imran. Nah, di sini kita ketemu satu konsep kunci yang namanya fasad. Fasad ini bukan cuma kejahatan biasa loh. Ini benar-benar tindakan kriminal yang levelnya tuh korupsi mendalam, kehancuran total, dan penindasan yang nggak ada batasnya di muka bumi. Syekh Imran ngejelasin kalau fasad ini tuh ibarat jejak kehancuran mutlak yang ditinggalin sama kekuatan tak terhentikan yang disebut Ya'juj dan Ma'juj tadi. Poin krusialnya tuh ada di kutipan peringatan Syekh Imran ini. Dia bilang, pas entitas ini ngambil alih kekuasaan dunia, kekuasaan itu bakal dipakai buat merusak secara nggak adil, murni buat menindas. Ini jelas banget mengilustrasikan sosok raksasa sistemik yang buta sama batasan moral. Pokoknya, kekuasaan yang jalan tanpa ada rasa tanggung jawab sedikit pun ke kemanusiaan atau kelestarian bumi kita. Sekarang, kita balik halamannya ke narasi kedua, kapitalisme negara. Kita geser dikit nih dari teologi kuno, masuk ke realitas sosiopolitik modern yang ada di depan mata kita hari ini. Kalau tadi kita bahas kekuatan penghancur dari teks kuno, nah Dandi ngingetin kita soal raksasa versi modernnya yang dia sebut kapitalisme negara. Bentuk konkretnya tuh ya dorongan masif buat proyek bioenergi dan food estate di Papua. Ini bukan proyek biasa, ini operasi super raksasa yang di-backup militer buat ngubah lahan hutan alami jadi monopoli energi, yang sayangnya pakai kedok ketahanan pangan. Dandi juga bikin semacam timeline gimana ekstraksi ini berevolusi dari tahun 60-an yang fokusnya nebang kayu, terus pindah ke tambang batu bara di 80-an, lanjut ekspansi sawit besar-besaran di 90-an, sampai sekarang di era 2020-an fokusnya ke nikel dan bioenergi. Lihat kan polanya, raksasanya tuh tetap sama, terus membesar dan berekspansi, cuma ya komoditasnya aja yang ganti baju. Sekarang, coba deh perhatiin angka rasio di layar yang lumayan gila ini. 1:100. Ini angka rasio personel militer dibanding warga sipil di Papua, menurut data yang diungkap Dandi. Buat perbandingan aja nih, di daerah lain di Indonesia, rasionya tuh sekitar 1:690. Angka ini secara kuat banget nunjukin seberapa masif kekuatan pemaksa yang disiapin buat ngawal operasi pengerukan lahan di sana. Dan yang bikin geleng-geleng kepala, proyek ini jalan tanpa evaluasi yang rasional. Bayangin aja, sebuah proyek singkong seluas 600 hektar yang udah jelas-jelas terbukti gagal total, tiba-tiba malah diperluas membabi buta jadi proyek food estate raksasa 2,5 juta hektar di Papua. Ini ekspansi yang benar-benar nabrak rasionalitas ilmiah, persis banget kayak kekuatan yang maunya cuma melahap daratan secara masif. Dandi narik kesimpulan kalau kita ini lagi jalan menuju sistem yang dia sebut sebagai kotak hitam keputusan politik. Raksasa ini gerak di tempat gelap, mengkonsumsi sumber daya, dan nggak ngasih ruang buat debat publik yang transparan. Nah, kekuatan yang gerak buta merusak tanpa peduli aturan sains dan etika. Dengerin nih, kalian mulai ngerasa ini mirip banget sama narasi pertama kita tadi nggak sih? Dan disinilah titik didih alias fokus utama dari bedah materi kita hari ini. Kaitan dua pandangan. Kok bisa ya, peringatan teologis dari Timur Tengah dan analisis sosiopolitik dari Nusantara ini malah ngebentuk satu tema sentral yang sama persis? Coba kita urai pelan-pelan ya.
Terlepas dari background mereka yang beda bumi dan langit, polanya tuh kembar identik. Di satu sisi, Ya'juj dan Ma'juj mengabaikan hukum ilahi. Di sisi lain, kapitalisme negara mengabaikan sains dan kebijakan rasional. Dua-duanya sama-sama berekspansi, melahap semua sumber daya secara buta. Terus puncaknya, di teologi jejak ini disebut fasad, sementara di ekologi modern disebut krisis sosial ekologis. Keduanya tuh deskripsi super akurat dari mesin penghancur yang meraup kehidupan bumi demi kekuasaan semata. Nah, kalau raksasanya mirip, cara nangkalnya juga sejalan dong. Di cerita teologis kunonya, sosok Zulkarnain ngebangun dinding besi yang kokoh banget buat nahan laju Ya'juj dan Ma'juj. Di dunia modern sekarang, jurnalisme independen yang bersenjatakan bukti visual tuh bertindak persis kayak dinding besi digital itu. Jurnalisme inilah penghalang rasional utama yang nahan laju fasad modern kita saat ini. Kita sampai di bab terakhir kita, pentingnya menjaga kebenaran. Terus gimana caranya kita bisa secara proaktif ikut andil buat nahan laju mesin-mesin raksasa ini? Biarpun bahasanya beda, perhatiin deh, gimana solusi dari kedua tokoh ini tumpang tindih secara indah. Syekh Imran ngingetin kita buat terus berpegang teguh pada kebenaran mutlak dan punya kesabaran ekstra ngadepin persekusi. Di sisi lain, dan dinekenin betapa pentingnya bukti visual independen buat ngelawan narasi palsu. Dan kita harus ngebangun budaya kritik yang rasional. Intinya cuma satu. Integritas yang lurus dan keberanian ngomongin kebenaran adalah satu-satunya benteng pertahanan kita. Ini bawa kita ke satu pertanyaan buat direnungin. Pas kekuatan-kekuatan destruktif ini jalan terus dalam kegelapan, mengonsumsi daratan dan ruang hidup kita, dinding pelindung macam apa yang bakal kamu bantu bangun di komunitasmu? Oke, makasih banget udah ngikutin sesi bedah materi yang seru ini teman-teman. Tetap kritis, terus belajar, dan sampai ketemu di penelusuran kita selanjutnya.